Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengambil satu judul, di mana judul tersebut apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan terhadap manusia tersebut, baik terhadap kondisi keuangan dia, perasaan dia, pemikiran dia, dan tanggapan berbagai pihak terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat Wak Geng, apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan terhadap manusia tersebut. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi perasaan, yang dimana perasaan tersebut akan sensitif. Bukan hanya perasaan yang akan sensitif, tetapi pemikiran akan kacau. Bukan hanya pemikiran yang akan kacau, tetapi ada satu kemunafikan atau kemanipulatifan atau suatu kelicikan akan secara tiba-tiba muncul ke permukaan, yang dimana hal tersebut menyudutkan manusia tersebut dalam waktu 24 jam ke depan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran, di mana gambaran tersebut berupa pergerakan terhadap komunikasi. Akan ada satu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut bisa saja mengarah terhadap diri kamu, bisa saja mengarah terhadap manusia di luar dari kondisi energi manusia tersebut.
yang dimana komunikasi ini antara hitam dengan putih, putih dengan hitam, dengan tujuan bukan mengarah terhadap hal positif, tetapi mengarah terhadap hal negatif. Dekaryot, kalau saya lebih mendominasi terhadap kondisi perasaannya, mungkin perasaan itu masih terjaga terhadap diri kamu, tetapi perasaan tersebut tidak bisa dieksekusikan secara langsung untuk bersatu kembali, karena mungkin diri kamu sudah merasa sensitif terhadap manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands, terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat yang saya ambil tadi, kondisi 24 jam ke depan membuat manusia ini harus berpikiran secara cepat dan harus bertindak sesuai dengan pergerakan dia. Kenapa saya mengatakan harus bergerak secara cepat? Karena pergerakan itu yang akan membuat manusia ini menerima atau melepaskan satu kondisi yang membuat diri dia merasa tertekan dan dipaksa, atau seakan-akan manusia ini seperti berjuang di dalam kondisi batin yang penuh dengan konflik. Ten of Wands, tekanan, beban berat, perjuangan, rasa ketakutan, emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice. Di mana kemunculan kartu Justice ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air, unsur udara, yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Justice seperti orang yang akan terpojokkan, seperti orang yang akan disalahkan, dan seperti orang yang dimana menerima berbagai keadilan. Ada suatu keadilan, atau ada suatu hukuman, atau ada suatu kondisi yang membuat manusia ini dalam waktu 24 jam ke depan tidak stabil dan tidak seimbang. Justice seperti timbangan, antara kiri dipaksa dan antara kanan terbebani. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu Page of Pentacles. Seseorang yang memegang satu koin. Koin yang dipegang apabila saya menarik, sepertinya koin tersebut membuktikan manusia ini benar-benar membutuhkan satu pertolongan. Di sisi lain, saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Sepertinya saya melihat ada satu tawaran yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, tetapi tawaran tersebut tidak kamu respon karena diri kamu lebih berpikiran untuk ketakutan. Pertolongan dan tawaran yang seakan-akan manusia ini benar-benar terpuruk dari kondisi keuangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Seven of Cups, terdiri dari 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-7 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini masih berimajinasi untuk kembali terhadap diri kamu. Bukan hanya berimajinasi, tetapi manusia ini
mengharapkan kehadiran diri kamu itu di dalam mimpinya. Bukan hanya itu saja, manusia ini kebanyakan berhayal, yang dimana masih memiliki suatu harapan agar diri kamu memberikan berbagai kesempatan. Manusia ini hanya bisa menghayal dari wajah kamu, kelembutan kamu, ketulusan kamu, kebaikan kamu, tindakan kamu, rasa peduli kamu, semua sedang dihayalkan oleh manusia ini agar manusia ini memiliki satu keyakinan untuk kembali terhadap diri kamu. Ternyata 24 jam ke depan ada rencana dari kondisi hayalan dia yang harus dia eksekusikan. Di mana hayalan itu berupa bentuk dari keadilan yang sengaja diberikan oleh alam semesta terhadap manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Ace of Pentacles. Wow. Ternyata diri dia berhayal untuk kembali terhadap diri kamu. Ada dua faktor. Kalau mengarah terhadap perasaan, saya mengakui terkoneksi. Tetapi perasaan itu tergantung bagaimana perasaan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kembalinya diri dia karena mungkin ada sesuatu hal yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Bisa saja hadiah, atau mungkin sesuatu hal yang membuat diri kamu yakin. Ace of Pentacles, hadiah atau tawaran yang akan dia berikan, tetapi tergantung bagaimana respon kamu, Wak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini pula. Kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi pemikiran dia lagi penat, lagi tidak searah dengan tindakan dia, lagi tidak sesuai dengan perkataan dia. Pemikiran dia sedang tidak sinkron ini dari kondisi batin dia. Ternyata muncul kartu Four of Wands, terdiri dari empat tongkat. Wow. Dia memberikan diri kamu suatu hadiah karena memang dia masih ingin bahagia dan membina hubungan itu. Berangan-angan agar bisa membina hubungan itu lagi untuk kembali. Gak siap-siap ya. Manusia ini sedang emosi, marah, sensitif, dan temperamen. Sepertinya masih ada satu hal yang membuat manusia ini bisa masih memantau diri kamu dan masih memprioritaskan kamu ini. Saya tidak tahu ya, apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Sepertinya kamu itu terlalu mengayomi manusia itu, atau mungkin diri kamu terlalu peduli. Tetapi ketika rasa kepedulian kamu itu kamu berikan, membuat kondisi kamu tidak nyaman, tetapi rasa peduli kamu itu masih dia pikirkan, dan rasa peduli kamu itu masih membuat diri dia merasa keyakinan, memiliki keyakinan untuk berhayal agar bisa kembali. Wow, ini muncul kartu The Sun atau The Universe. Ini kartu mengarah terhadap unsur alam. Unsur alam, seperti ada yang ingin dia lakukan untuk menebus kesalahan dia, dimana ketika manusia ini menebus kesalahannya dalam waktu 24 jam di luar dari dugaan kamu ini akan dia lakukan. Wow.
muncul kartu Judgment. Dia sangat berharap ada pembaharuan di dalam hubungan yang pernah dia hancurkan. King of Pentacles. Kalau saya mengarahkan kedua kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu, saya tidak tahu, Wak Geng. Tetapi yang saya lihat untuk saat ini, sepertinya kamu itu sedang fokus untuk memperbaiki kondisi kamu. Tetapi ketika diri kamu sedang fokus untuk memperbaiki kondisi kamu, yang dimana kondisi tersebut bisa saja saya kaitkan terhadap keuangan kamu. Seakan-akan dia berangan-angan untuk hidup kembali terhadap diri kamu penuh dengan kebahagiaan. Karena mungkin kamu sudah stabil dan dia merasa kecewa kalau diri kamu itu berkomunikasi terhadap orang baru. Dia tidak terima dan dia melihat komunikasi tersebut seperti dikecewakan. Wow, ada rintangan. Ada sesuatu hal di luar dari dugaan dia akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Ada rintangan ini, rintangan, dan rintangan. Seven of Clubs. Seven of Clubs dalam arti, wow, ini clubs. Sepertinya dia masih fokus ini, Wak Geng, sama kamu, Wak Geng. Walah, pantaslah. Seven of Clubs ibarat tujuh tongkat atau 7 cawan. Ini Seven of Coin. Seven of Coin dengan Seven of Clubs saling bertentangan, tetapi selalu berusaha untuk memberikan diri kamu suatu keyakinan. Seven of Coin sedang melihat kondisi ke bawah akibat dari apa yang dia ciptakan membuat diri dia bersedih. Apa yang dia tanam itu yang akan dia tuai dalam waktu 24 jam ke depan. Kita lihat kartu terakhir. Walah, muncul kartu The Devil. The Devil, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan ini, saya cukup mengatakan terhadap diri kamu apabila saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Sepertinya hubungan yang selama ini kamu jalankan itu hanya bersifat gairah. Kenapa bersifat gairah? Karena gairah tersebutlah yang membuat hubungan asmara kamu selalu gagal, selalu dimanfaatkan dari materi, selalu membuat diri kamu terbebani, selalu membuat diri kamu menerima pertengkaran. Jangankan pertengkaran, perkataan yang lembut saja diri kamu tidak pernah kamu terima. The Devil, saya rasa ada kondisi yang membuat manusia ini dalam waktu 24 jam ke depan tidak nyaman. Karena seakan-akan hubungan kotor itu membuat diri dia merasa menerima suatu keadilan. Ada bentuk keadilan yang akan dia rasakan dalam waktu 24 jam ke depan. Karena kartu terakhir adalah kartu The Devil, kartu iblis. Karma dari iblis, iblis mengarah terhadap karma, karma mengarah terhadap iblis, iblis mengarah terhadap karma. Oke, Wak Geng,
Hanya ini yang bisa saya berikan terhadap diri kamu. Informasinya ketika diri saya mengambil satu judul perihal 24 jam ke depan, apa yang akan terjadi terhadap manusia tersebut. Ada bentuk keadilan dari hubungan kotor yang membuat diri kamu terlalu banyak menerima kesedihan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.